Istirahat siang, minum dulu. Dok. Sis. Dok, ada apa? Kamu lama nggak datang? Datang ngagetin. Kemana aja kemarin? Cuti melahirkan. Ini kok masih hamil ini? Iya, nambahnya. Anaknya kembar, Dok. Aduh, kembar ternyata ya. Oh, makanya besar sekali. Gemoy. Ada apa, Adin? Ada apa? Jadi, Dok, ada yang mengirimkan email ke saya, email? Dok. Email kemana? Ke suaraadela@gmail.com. Terima kasih. Oke, apa yang terjadi bro di email? Jadi ini saya bacakan saja kali Boleh. biar lebih enak ya. Jadi ini dari AM, orang Jogja. Orang Jogja. Ini semua nama sudah disamarkan. Jadi aman. tidak akan terbongkar. Oke. Jadi dia cerita, Kak, saya mau cerita. 2 tahun lalu saya pernah menikah. Sebut saja dia Budi, dalam kurung nama samaran. Oke. Saya dikenalin tetangga saya. Waktu itu dia bekerja di Korea. Saya berkenalan hanya melalui HP saja. Setahun kemudian pas Budi pulang ke Indo, saya bertemu dengan dia 2 kali. 2 kali. Jadi di Korea pulang ke Indo 2 kali ketemu. 2 kali. Oke. Dan saya pernah diajak ke rumahnya. Oke. Jadi 2 kali itu udah diajak ke rumahnya. Diajak ke rumahnya. Oke. Orang tuanya si Budi ini seneng nih. Orang tuanya suka sama aku dan orang tuanya nyuruh untuk buru-buru menikah secepatnya. Oh, gitu kondisinya ya. Oke. Alasannya Budi di sini hanya cuti 3 bulan saja. Jadi gimana caranya 3 bulan itu bisa menikah? Betul. Oke. Akhirnya bulan Oktober 2018 saya melangsungkan pernikahan dadaan. Pada saat itu saya senang dan bergembira. Wah, tentu saja. Nganten baru ya loh. 3 bulan ketemu, harus sudah nikah. Wah, itu singkat banget loh. Singkat sekali ya. Ketemunya awalnya cuma lewat handphone. Pas pulang ketemunya juga cuma 2 kali. Ini dia yang terlalu singkat. Ini mungkin nanti bisa berdampak kurang bagus ini ke belakangnya ini ya. Betul, Dok. Ternyata ini ada lanjutannya. Oh, masih ada lanjutannya. Okay. Setelah kami menikah, saya heran. Kok nggak ada malam pertamanya? Wait. Jadi menikah tapi nggak ada malam pertamanya. Waduh. Padahal malam pertama itu yang ditunggu-tunggu. Betul, itu yang belum pernah ya gue ya. Oh, belum pernah. Itu enak, Bro. Oh. Tapi bukan berarti menikah itu isinya cuma enak-enak Iya terus. sih, betul sih. Seksualitas itu ada tapi bukan menjadi hal yang dominan. Tapi itu penting. Betul. Kalau itu tidak kebutuhan ada ya? kebutuhan. Kalau tidak ada seksualitas, pernikahan terasa hambar. Ini tidak ada malam pertama ya? Ya, betul. Terus gimana jadi, itu? Dia nggak ada malam pertama dan setiap kali diajakin untuk hubungan seksual, selalu ada aja alasannya si Budi ini. Berarti juga tidak ada waktu-waktu Betul. seksual ya bersama suami istri ini. Betul. Padahal udah sah ini ya. Sudah sah panggilan. Oke. Dan dia sering pulang malam sehingga itu aku curiga dan diam-diam aku mengintai dia. Ternyata dia selingkuh dan ada main di belakangku. Oh, ternyata dia punya selingkuhan. Selingkuhan. Kenapa nggak nikah sama selingkuhannya aja ya? Nah, yang lebih parahnya Budi ini ada main dengan sesama jenis. Oh, begitu. Gitu. Dan dia kaget. Oh. Jadi mergoinya itu pada malam itu aku baru tahu kalau dia punya HP 2, HP juga nggak dikunci dan si AM ini buka-buka semuanya. Oh. Ternyata benar. Apa yang dilihat di sini? Dia mempunyai grup kumpulan orang gay. Oh, begitu. Banyak cacatan, video, ya sesama jenis, mesra-mesraan kayak gitu. Bahkan sampai mempunyai 2 akun media sosial, satu buat teman gay-nya, satu buat teman-temannya. Oh. Sampai seproper itu. Oke. Jadi dia menyembunyikan identitas aslinya juga. Betul. Ya di antara teman-temannya ya. Oke. Tapi yang unik, setiap kali ditembak, setiap kali dia didedes, selalu ngeles. Dan akhirnya dia ngaku dan jujur setelah mergoi dan ada buktinya. Oh, jadi ada buktinya. Betul. Baru ngaku dan si Budi ini minta maaf. Oke. Minta maafnya nggak sendirian. Oke. Kakak dan adik perempuannya Budi ikut juga karena mereka sudah tahu kalau Budi ini seorang gay. Jadi yang nggak tahu cuma orang tuanya. Orang tuanya nggak tahu tapi saudaranya tahu. Semua. Oke. Itu. Oh iya, jadi ada sebuah rahasia ya. Dan ini adalah hal yang mungkin saja disembunyikan kalau seandainya pendekatannya itu kurang dalam ya.
apalagi tadi nikahnya juga sudah terburu-buru begitu kan, mungkin ada banyak hal yang terlewat. Wong saya saja dulu menikah 1 tahun itu mikir buat nanti hidangannya apa, lampunya ditaruh mana, dekornya kayak apa, itu setahun sendiri ya toh. Ini 3 bulan itu sudah perkenalan plus persiapan pernikahan ya. Cepet banget ya. Iya, pasti juga ada beberapa yang kemudian miss sehingga iya ini tadi salah satunya mungkin tidak tercium ya. Apalagi kalau saya rasa sih juga karena Dok, pacarannya nggak intens. Nggak intens ya. Oh, tadi pacarannya juga lewat teleponnya, lewat sosmed ya. Lewat HP toh. Oke, banyak Karena hal yang LDR. oh iya, Satu di ya. Korea, satu di Indonesia. Makanya banyak hal yang tidak diketahui ya. Inilah fase pendekatan, perkenalan itu menjadi sesuatu yang penting sesungguhnya kalau kita mau menikah supaya kita bisa mengenal satu sama lain ya. Betul. Oke, iya. Terus gimana ini yang Terus terjadi? ini yang terjadi dari emailnya saya bacakan lagi. Aku mencoba untuk menerima nasib, pasrah dan sabar. Mencoba memaafkan dia meskipun sakit dalam hati. Iya, tentu saja. Setelah itu dia juga tidak bisa berhubungan selayaknya suami istri. Jadi setelah kejadian itu, setelah Budi minta maaf, tidak bisa berhubungan layaknya suami istri. Oh, si perempuan ini nggak bisa berhubungan layaknya suami istri. Entah dari perempuannya atau entah dari laki-lakinya. Budinya. Karena di sini nggak nggak diceritakan ya. Jadi seperti orang lain. Dan nggak cukup sampai di situ. Ternyata dia nggak berubah. Si Budi ini setelah minta maaf nggak berubah. Dan selalu mengulanginya lagi untuk berkencan bersama pacar prianya. Oke, jadi kita jadi paham ya. Berarti memang Budi ini orientasi seksualnya homoseks. Sedangkan si wanitanya orientasi seksualnya heteroseks. Jadi sudah berbeda. Ibaratkan orang mau makan, yang satu vegetarian, satu suka makan daging. Bisanya cuma makan daging. Iya, jadi ini sudah berbeda. Nah, ada perbedaan ini, salah satunya perbedaan orientasi seksual ini yang lalu kemudian mungkin menjadikan hubungan ini nggak baik ya. Tadi meskipun sudah minta maaf, tapi nggak jadi diulangin lagi dan jadinya hubungan mereka malah hambar gitu ya. Betul. Oke. Lanjut ya. Jadi setiap kali dia mengulangi, selalu diakhiri dengan menangis dan minta maaf lagi. Itu mungkin ada di lingkaran putarannya, setan, jadi melakukan ketahuan, nangis, minta maaf, tapi nanti melakukan lagi ya. Ya bagaimana bisa berubah? Memang tadi ya, kalau tidak ada kegiatan tertentu atau mungkin mereka ikut satu pendampingan psikologis tertentu kan, yang satu tetap sukanya makan ayam, yang satu sukanya makan vegetarian. Tapi itu bisa sembuh nggak sih Dok? Wah, itu tergantung apakah seseorang mau berubah atau tidak dan bagaimana sesi yang dijalani. Tapi saat ini lebih baik kita tidak bilang bahwa itu adalah sebuah penyakit. Pak Dokter Muda ya, kita bisa anggap itu sebagai keberagaman, perbedaan, keunikan. Memang dalam pernikahan ada keunikan yang bisa saling mengisi. Tapi juga ada seperti ini keunikan yang tidak bisa saling mengisi. Tidak bisa satu kayak minyak dengan air iya, gitu. Iya, malah bertolak belakang. Nah, ini yang perlu kita jeli. Begitu. Ini nggak selesai sampai di situ. Dan pada waktu itu dia berangkat lagi ke Korea. Dan akhirnya si AM ini tinggal bersama mertua dan adik iparnya beserta suami dan anak-anaknya. Dan di situ si AM ini ngerasa nggak cocok. Karena adik perempuannya yang manja banget, nggak kerja, suaminya juga nggak kerja. Dan semua itu hanya ngandelin uang dari Budi. Oh, kiriman dari Korea. Akhirnya banyak cekcok dengan keluarganya. Dan si AM ini kalau dari ceritanya juga diadu domba. Jadi dia si AM ini udah nggak kuat dan memberanikan diri untuk ngomong ke orang tuanya Budi. Kalau si Budi ini ada orientasi seksual yang salah, berbeda itu. Oke, jadi akhirnya bilang sama orang tuanya Budi. Tapi orang tuanya malah nyalahin ceweknya. Dipikir itu mengada-ngada. Bahkan ketika tarik adik dan kakaknya, mereka semua lepas tangan. Kalau dari ceritanya. Jadi mereka semua lepas tangan seakan nggak tahu apapun. Padahal kalau dari ceritanya kan dia udah tahu. Sudah tahu. Betul. Jadi tambah kompleks ya. Kayak itu kalau nggak diselesaikan memang gitu ya Mas. Wah iya, ini seperti sekam gitu ya. Yang lalu kemudian lama-lama apinya membesar tadinya mungkin hanya asap aja tapi lama-lama membesar begitu ya. Terbakar semua. Nah itu dia.
Terus gimana kondisinya sekarang? Sekarang kondisinya dia merasa trauma dengan laki-laki. Bukannya saya tidak normal, cuman saat ini kok dia belum bisa percaya sama yang namanya laki-laki. Dan dia selalu berpikir negatif ke teman laki-lakinya. Oke. Akhirnya ya setiap ada laki-laki yang deket, dia kabur. Kayak gitu sih. Oke. Iya, itu dia. Jadi mereka ini akhirnya cerai ya? Akhirnya cerai. Oke. Mereka akhirnya cerai dan sekarang si wanita ini kalau mau mencoba dekat dengan pria baru kok masih nggak nyaman gitu ya. Oke, iya. Wow. Nah, ini hal yang tidak mudah. Betul. Ini hal yang berat ya. Berat sih. Oke, jadi apalagi ada labeling sosial kalau dia seorang janda juga. Iya, janda. Di beberapa masyarakat memang menerima status janda itu tidak mudah. Betul. Itu berat. Ya, meskipun tadi masih perawan, tapi bagaimanapun janda. Tetap statusnya janda. Iya, Statusnya janda. Iya, jadi ya ini dia yang dihadapi. Tidak mudah, ini berat. Tapi kalau sekarang yang bersangkutan Mbak AM, Bu AM, ini saat ini memang dalam fase takut dekat dengan pria. Saya rasa itu merupakan hal yang normal. Dalam jangka waktu yang masih dekat ini ya, emailnya kan juga masih dekat. Karena sesungguhnya rasa takut, rasa khawatir itu membentuk kita untuk lalu kemudian menjadi lebih hati-hati. Belajar. Secara alami sekali diri kita akan belajar bahwa kalau kemarin terlalu cepat dekat dengan seseorang, tidak bisa mempertimbangkan terlalu banyak hal dan kemudian katakanlah terjadi kesalahan begitu ya. Nah, diri ini kan lalu kemudian belajar dan pengen menghindari kesalahan lagi. Karena kan tentu rasanya berat ya. Sudah menikah senang-senang tapi ternyata kenyataan setelah itu pahit. Tentu saja diri ini lalu kemudian belajar dan tidak ingin sakit hati lagi seperti kemarin. Jadi alami sekali sekarang ini kemudian menjauh dulu dari laki-laki. Ini merupakan fase normal. Nah, tapi nanti kalau sudah lebih dari 3 bulan, cobalah dekatkan diri dengan teman-teman laki-laki dulu ya. Buka kepercayaan dan sekarang memang wajar kalau sekarang semua laki-laki terus kemudian terlihat brengsek. Karena traumanya yang kemarin, meskipun kita tidak tahu ya ini trauma atau bukan. Suatu saat mungkin bisa kesini ya kita periksa trauma atau bukan. Tapi bisa saja saat ini bukan trauma, rasa takut, rasa khawatir saja. Oke, dan itu normal, itu wajar. Iya. Nah nanti kalau sudah lebih dari 3 bulan, cobalah berteman dulu, berkawan dulu dengan yang laki-laki. Siapa tahu bisa semakin membuka hati dan pelan-pelan nanti bisa membangun hubungan lagi yang lebih berhati-hati, yang lebih diperhatikan, banyak hal yang harus dipersiapkan loh. Kalau seseorang mau menikah tidak boleh tergesa-gesa lagi. Harus belajar dari pengalaman. Betul. Juga. Ini pengalaman yang berharga sekali buat Mbak AM, juga buat teman-teman yang ada di sini sehingga kita bisa belajar bahwa kalau membangun hubungan kita tidak bisa tergesa-gesa. Bisa cepat-cepat. Betul sekali. Dan kita juga belajar bahwa dalam pernikahan ada perbedaan yang bisa menyatukan, bisa jadi lebih baik. Tapi ada perbedaan yang memang tidak bisa disatukan. Betul. Makanya tuh pentingnya proses pendekatan dan pacaran itu tadi. Betul sekali. Oke. Ya, semangat buat Mbak AM. Semangat lah, harus semangat. Yes. Ya. Ini mungkin satu email aja nih ya. Satu email dulu ya saat ini. Oke. Ada banyak lagi lainnya dan kalau ada yang mau ngirim email, bisa kirim ke email kita di suaraadela@gmail.com. Nah, jangan lupa tetap tulis resep dulu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.